Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Juga yang beribadah lewat live streaming, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi ini karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Amin. Yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu dengan puji-pujian, dengan sembah kami, dengan syukur kami. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bangkit berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur, Amin. dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, yes, musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, anugerahnya kekal selamanya. Yes. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang sungguh luar biasa baik. Sebelum
duduk, mari berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan kita baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Bapa, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari jemaat saja katakan kuduslah, kudus Tuhan. Kuduslah
ku sanjung Kau mulia, mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara saya undang bagi berdiri. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi katakan ku sembah, Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur, sebab Kau begitu baik bagi kami. Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau gunung batu kami Tuhan. Kaulah menara kami yang kokoh, kota benteng kami yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik selama-lamanya. Haleluya. Oh, terima kasih. Yes Tuhan, ini pernyataan kami anak-anak bertempat ini Tuhan, bahwa kami sungguh bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya dan kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi andalan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu yang jelas berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari yang mau lebih lagi memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Takkan pernah kita ragu akan kedahsyatan Tuhan kita yang luar biasa. Ayo sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pernah ku ragu akan
kesetiaan-Mu memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Akan pernah ku ragu atas Engkau Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan, Engkau hebat bagi kami. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Yesus yang dapat kita andalkan Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kasih setianya yang luar biasa. Mari kita angkat satu pujian lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yuk sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
bagiku. Yes, haleluya, amin. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Pemalasanku, alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setia, apapun yang terjadi, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Sebab namanya adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan.
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari saya dapat berdiri Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
yang setia. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau menuntun kami hari ini berhimpun di tempat ini untuk memuji dan membesarkan-Mu, nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, kuduskan kami semua oleh kuasa Roh-Mu yang kudus agar firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan menuntun kami agar hidup seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami mau mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami pohonkan doa kami. Amin. Mari kita lihat Matius 28 ayat yang ke-7. Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Jadi Tuhan selain menampakkan diri kepada murid-murid di Yerusalem, tapi pesan khususnya itu bahwa mereka akan berjumpa dengan dia di Galilea. Dan di sana mereka akan melihat dia dan akan menerima hal-hal penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Nah, mari kita lihat kenapa mereka harus kembali ke Galilea. Bukankah sudah cukup penampakan diri Tuhan di Yerusalem? Tapi rupanya Tuhan ingin mengajak mereka untuk merenungkan kembali betapa perjalanan mereka di dalam mengikut Tuhan dimulai dari Galilea. Dan itu sebabnya Tuhan mau mengingatkan mereka dari titik mereka mulai sampai pada saat Tuhan bangkit dari antara orang mati. Nah, mari kita lihat satu kisah yang dicatat di dalam Injil Lukas, yaitu pada Lukas pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca seluruhnya. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Alkitab mencatat dalam Matius maupun Markus dikatakan bahwa pada hari itu Yesus berjalan menyusuri pantai Galilea. Dan di sana dia melihat
orang-orang ini yang dicatat di dalam Lukas pasal 5. Nah, orang-orang ini sudah selesai dan mereka ingin pulang. Dikatakan di sini bahwa ada 2 perahu di situ. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Sudah dibereskan jalannya. Tetapi Tuhan naik ke dalam salah satu perahu Simon dan menyuruh dia untuk menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan mengajar dari atas perahu yang hari itu tidak ada tangkapan apa-apa. Boleh dikatakan bahwa Petrus barangkali kecewa karena dia akan pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Sepanjang malam ia tidak berhasil apapun juga. Tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir pada setiap musim kehidupan kita. Tuhan hadir di saat kita sangat membutuhkan. Dan murid-murid ini, ya sebelumnya bukan murid ya, mereka masih nelayan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pagi itu akan bertemu dengan sosok yang mau berbicara kepada orang banyak. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam ayat yang keempat dan kelima, yaitu soal ketaatan terhadap firman Tuhan. Walaupun tidak lazim, walaupun kita enggan, walaupun kita sebenarnya keberatan. Mari kita lihat ayat 4 dan 5 dari Lukas pasal 5. Lukas 5 ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari atas perahu Simon yang kosong itu, dipenuhi oleh kegagalan dan kekecewaan. Lalu Tuhan berkata kepada dia, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Ini tidak lazim. Sebab bagi nelayan mereka itu menangkap ikan malam hari. Dan ayat 1-3 dikatakan bahwa mereka sudah membereskan jalannya dan ingin pulang. Tetapi Tuhan justru menolak, menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Dan kita perhatikan ayat 5, sebenarnya Petrus keberatan. Sebenarnya Petrus tidak rela. Dikatakan di sini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya." Artinya Simon terpaksa. Seandainya bukan Tuhan yang suruh, dia tidak akan mau. Karena ini tidak seperti biasanya yang mereka sudah alami bertahun-tahun sebagai nelayan di situ. Pagi hari tidak mungkin mereka akan mendapatkan tangkapan. Tapi oleh karena Engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkannya. Artinya Petrus mau bilang, seandainya Yohanes yang menyuruh saya, seandainya Andreas yang menyuruh saya, nggak mau saya melakukan itu. Karena tidak mungkin. Nah, lalu apa yang terjadi? Dari buat ketaatan mereka, hasilnya ayat 6 dan 7. Lukas 5 ayat 6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang diperlukan di sini adalah ketaatan. Walaupun kita kadang-kadang seperti Petrus, apakah firman Tuhan ini betul? Apakah akan tergenapi? Apakah akan terjadi di dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika kita berusaha berjuang mengatasi segala hambatan dari dalam diri kita dan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, dikatakan di sini setelah mereka melakukannya.
Jadi artinya bahwa firman Tuhan itu bukan hanya didengar, bukan hanya kita mengandalkan pengalaman kita, bukan hanya kita mengandalkan segala sesuatu yang kita sudah alami, tetapi kita mendengar dan melakukannya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Dan ini dimulai dari mana? Kerelaan untuk memberikan perahu, mengizinkan perahunya yang sudah dibereskan itu untuk dipakai Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang datang, yang berada di pantai pada waktu itu. Lalu Tuhan mengatakan di sini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ya kadang-kadang kita sebagai orang percaya ini tidak mau maju lebih dalam. Kita terus mau berada di tempat yang dangkal. Dan tidak mau maju lebih dalam lagi. Dan berkat Tuhan menyertai kita ketika kita mulai mendalami, ketika kita mulai menuruti perkataan Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberkati bukan hanya Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Tetapi juga Yohanes dan Yakobus, dikatakan di ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Saudara, kalau kita menurut firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, bukan hanya kita yang diberkati. Tetapi kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau Simon berjuang dengan dirinya sendiri, mungkin menangkap ikan hanya satu perahu yang dipenuhi oleh berkat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa temannya juga, perahu yang lain itu juga dipenuhi dengan ikan dan hampir tenggelam. Yang kita cari adalah berkat Tuhan. Kita hidup ini ingin diberkati. Tadi kita sudah menyanyi bahwa kita ingin diberkati. Tapi berkat itu tidak lepas dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Kita mau melakukan itu, entah itu masuk akal atau tidak. Entah itu lazim atau tidak. Entah itu terpaksa atau kita enggan untuk melakukannya. Petrus bilang, kalau bukan Tuhan, karena engkau maka aku mau melakukannya. Dan setelah dia melakukannya, dia kaget. Dan rupanya peristiwa ini membuat dia mengoreksi dirinya dalam satu pemahaman yang baru. Ayat 8 dan 9. Lukas 5 ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Pemahaman Petrus ini berubah. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Teks tidak menyebutkan di sini kapan Petrus berdosa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kenapa Petrus mengakui dirinya bahwa dia orang berdosa? Karena ini dihubungkan dengan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dia menyapa Tuhan apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya bahwa selama ini Petrus dan kawan-kawan mengenal Yesus itu sebatas seorang rabi. Sebatas seorang guru agama. Dan kalau dia seorang rabi, seorang guru agama, dia mengajarkan banyak pengetahuan tentang agama. Tetapi belum tentu dia punya kuasa sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya Petrus menyadari bahwa selama ini banyak rabi yang mengajarkan mereka. Tetapi tidak ada rabi yang membuat perahu mereka yang kosong ini dipenuhi oleh berkat. Nah sehingga ayat yang ke-8 dia menyapa dengan apa? Kata Tuhan. Satu perubahan besar. Kadang-kadang kita bangga dengan sejumlah pengetahuan yang kita miliki. Tetapi kita tidak bersandar pada firman Tuhan yang memiliki kuasa. Nah sehingga Petrus menyadari, oh tadi kalau saya tidak mau melakukan firman Tuhan ini saya sudah berdosa. Kalau tadi saya hanya menganggap engkau saya batas
seorang rabi, sekarang ampunilah aku karena Engkau Tuhan. Dan pengakuan ini yang nanti akan dikaitkan dengan bagian berikut yang akan kita lihat. Bahwa 4 murid ini yang mula-mula dipanggil oleh Tuhan, sudah dikoreksi pemahaman mereka. Bahwa kalau mereka mengikuti dia bukan hanya sebagai rabi, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa dalam perkataan atau di dalam firman-Nya. Banyak sekarang ini rohaniawan, banyak orang terkenal. Tetapi apakah yang mereka sampaikan firman Tuhan atau bukan? Banyak motivator atas nama hamba Tuhan. Tetapi tidak menyinggung firman Tuhan di dalam segala-galanya. Dan perkataan manusia itu nggak ada kuasa, ada pengetahuan oke. Ada pemahaman baru jelas. Tetapi kuasa itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Sehingga ini mengoreksi Petrus, dia menyadari dirinya bahwa kalau dia tidak taat pada firman Tuhan, dia berdosa. Kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti dia juga adalah orang berdosa. Dan nanti kita lihat perubahan yang selanjutnya. Jadi pemahaman ini berubah, dan karena itu Tuhan memberikan amanat kepada mereka dalam ayat yang ke-10. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan itu amanat pertama yang diberikan ketika mereka dipanggil. Dan Tuhan mau katakan begini, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Berarti menjadi penjala manusia itu harus taat firman Tuhan. Tuhan mau katakan kamu menjadi penjala ikan aja semalaman kamu gagal, apalagi menjadi penjala manusia. Manusia itu dinamis, punya keinginan. Dia bisa menerima, menolak, menunda firman Tuhan yang kita sampaikan. Tetapi di sini diperlukan ketaatan terhadap firman Tuhan. Bukan kemampuan kita di dalam berbicara, di dalam persuasi kita mengajak orang lain untuk datang kepada Tuhan. Mulai dari sekarang. Pengalaman dia hanya berkutat dengan ikan-ikan, ikan itu nggak diajak dialog, nggak diajak ngomong. Tapi ketika kita menjadi penjala manusia, mungkin ada orang yang tidak senang. Ada orang yang menolak kita. Ada orang yang marah karena firman yang kita sampaikan. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Engkau sudah melihat mujizat bahwa ketika engkau taat pada firman Tuhan, engkau diberkati. Menangkap begitu banyak orang. Ketika engkau taat pada firman Tuhan, engkau menjadi penjala manusia pun akan memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Nah, tapi kita lihat 3 tahun kemudian, setelah Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kita pindah ke Yohanes 21. Yohanes 21, mari Ibu Imelda tolong dibaca ayat 1 sampai 11 terlebih dahulu. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya,
sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jikalau kita membaca bagian ini, baru kita tahu mengapa Tuhan menyuruh kepada perempuan-perempuan itu untuk memberitahukan kepada murid-murid untuk mendahulunya ke Galilea. Karena di Galilea, di tempat di mana pada mulanya mereka dipanggil, Tuhan berjumpa lagi dengan mereka setelah 3 tahun. Tuhan ingin mengetahui apakah komitmen mereka masih tetap seperti 3 tahun yang lalu. Karena sekarang ini muncul fenomena, ada orang yang memulai pelayanan begitu bagus, dipakai oleh Tuhan. Belakangan mulai meragukan ketuhanan Yesus. Mulai memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu sama saja. Surga juga satu, neraka juga satu. Nah, sehingga tidak ada keistimewaan lagi kehadiran Yesus di dalam hidup kita kalau semuanya sama. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin memastikan apakah mereka yang dipanggil pada awalnya ini masih konsisten atau tidak. Saudara dan saya juga bisa merenungkan berapa tahun kita mengikuti Tuhan. Pada saat kita percaya, semangat kita seperti apa. Setelah lewat sekian lama, bagaimana semangat kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Makanya Tuhan memanggil orang-orang yang pada mulanya ini pengakuannya jelas. Di situ berkumpul Simon Petrus. Tadi sudah dikatakan di Lukas pasal 5. Tuhan, aku ini berdosa. Dia sudah mengakui sebagai Tuhannya. Lalu di situ ada Thomas. Thomas itu di kebangkitan Tuhan dia yang tidak percaya. Sampai Tuhan harus menunjukkan tangan bekas paku di telapak tangannya. Baru Thomas percaya. Dan Tuhan ingin bahwa perubahan yang terjadi itu masih enggak ada pada diri Thomas ini. Lalu ada Nathanael. Yohanes pasal 1 mengatakan Nathanael itu yang pertama mengakui bahwa engkau adalah Mesias anak Allah. Ketika dibawa oleh Filipus untuk bertemu dengan Tuhan juga itu 3 tahun yang lampau. Apakah Nathanael ini juga pengakuannya kepada Tuhan masih sama atau sudah bergeser? Jadi kita percaya pada Tuhan yang bangkit, bukan percaya pada hamba Tuhan yang mempunyai reputasi. Bisa menyesatkan saudara, bisa menuntun kita ke arah yang salah kalau kita tidak berjumpa pada Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan memanggil mereka supaya bertemu di tempat semula, mengingatkan mereka bahwa kalian berjumpa dengan aku 3 tahun yang lalu dan mujizat terjadi pada kalian. Jangan sampai kalian meragukan aku sebagai Tuhan karena dengar berita yang disebarkan oleh imam-imam kepala yang sudah membayar orang-orang untuk membungkam mulut mereka agar tidak mengakui bahwa Tuhan bangkit. Dan ini Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk mereview kembali. Bagaimana komitmen kita, bagaimana panggilan kita. Bagaimana kita memulai dengan Tuhan. Apakah kita masih bersama-sama dengan Tuhan hingga saat ini. Dan dikatakan bahwa di situ mereka bukan mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kembali pada apa kegiatan mereka ketika mereka belum dipanggil. Tadi di Lukas pasal 5 sudah jelas. Mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Tetapi 3 tahun kemudian kembali lagi menjadi penjala ikan. Lalu Tuhan hadir dan ingin meneguhkan apa yang sudah mereka terima pada 3 tahun lebih ketika mereka dipanggil. Nah, lalu dikatakan bahwa Tuhan Maha hadir di ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Saudara mengikut Tuhan, kalau kita sudah dari awal memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia Maha hadir di setiap musim kehidupan kita. Mereka tidak undang, kok Tuhan ini kami gagal. Tapi Tuhan hadir dengan sendirinya. Karena Tuhan Maha tahu, Dia mengerti apa yang terjadi pada mereka. Lalu apa? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawabnya apa? Tidak ada. Lalu ayat yang ketiga dikatakan apa? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah ini sebenarnya mengingatkan Petrus pada 3 tahun yang lalu. Ketika ia dipanggil juga malam itu tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika pagi harinya berjumpa dengan Tuhan Yesus, keadaan berubah. Perahunya yang kosong dipenuhi dengan ikan. Bahkan perahunya Yohanes dan Yakobus juga dipenuhi ikan. Ini terulang kembali. Supaya Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak mungkin berjalan sendirian walaupun sudah mengikut Tuhan 3 tahun lamanya. Tidak berarti bahwa persoalan tidak ada. Saudara dan saya mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi barangkali di tengah-tengah perjalanan iman kita, kita sudah mulai lupa juga. Lupa apa yang Tuhan pernah perbuat bagi kita. Nah lalu Tuhan berfirman lagi menuntut ketaatan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kita ingat apa yang dikatakan Petrus tadi di Lukas 5. Tuhan, kami sepanjang malam sudah bekerja tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ya, oleh karena Engkau menyuruh ya aku akan melakukannya. Nah di sini diulangi kembali. Tebarkanlah jalamu, hal yang tidak biasa. Sudah siang hari. Tetapi Tuhan ingin bahwa ketaatan kamu 3 tahun yang lalu itu terhadap firman Tuhan itu harus dilanjutkan. Bahwa mengikut Tuhan itu berarti ketaatan dalam setiap fase kehidupan. Bukan pada masa tertentu saat kita semangat, taat, lalu semua perkataan kita serba firman Tuhan. Lewat sekian tahun lagi kita sudah tidak pernah berurusan dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan. Tebarkan jalamu. Lalu waktu menebarkan Petrus barangkali ingat ya 3 tahun yang lalu saya juga gagal. Ternyata sekarang Tuhan mengulangi hal yang sama. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oleh karena apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan. Keahlian sebagai nelayan ini seolah-olah tidak mampu menolong mereka untuk mengatasi persoalannya. Kita punya latar belakang masing-masing dengan profesi yang kita sudah geluti dengan pengetahuan yang ada pada kita. Tapi semua harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Petrus tidak komplain lagi seperti dia lakukan pada Lukas yang kelima. Tapi sekarang begitu dia dengar tebarkanlah jalamu, dia ingat bahwa orang yang mengatakan itu sama seperti dia yang menjumpai aku 3 tahun yang lalu. Di tempat yang sama, Takba namanya. Lalu ketika mereka menebarkannya, mereka mendapat sejumlah besar ikan. Dan ayat 11 tadi menyebutkan jumlahnya berapa? 153 ekor banyaknya. Dan itu ikan besar-besar. Tidak dikatakan ikan-ikan teri ya. Ikan teri saudara hitung 150 sekali masak habis. Ya. Tapi ini ikan-ikan besar dan sungguh pun sebanyak itu jala mereka tidak koyak. Berbeda. 3 tahun yang lalu jala mereka hampir koyak. Tapi setelah Tuhan bangkit jala itu tidak koyak lagi. Nah kenapa? Karena Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sama dengan Tuhan yang memanggil mereka pada awalnya. Nah itu sebabnya bagi kita mengikut Tuhan itu bukan soal lelah atau tidak. Bukan soal capek, bukan soal jenuh. Tetapi konsistensi. Ada orang yang mengikut Tuhan sekian lamanya semangatnya udah mulai pudar. Lalu kita tanya jenuh, alasan macam-macam lah. Nah, tetapi Tuhan tadi saya katakan bahwa menyuruh perempuan-perempuan disampaikan kepada murid-murid supaya mereka temui aku di Galilea. Supaya pemahaman mereka, komitmen mereka, keputusan mereka mengikut Tuhan
dibaharui. Dan Tuhan mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. 3 tahun yang lalu dia memberkati, 3 tahun kemudian masih juga memberkati. 3 tahun yang lalu perahumu kosong, 3 tahun ini ketika kamu berjumpa dengan Tuhan, perahunya diisi kembali. Masalahnya apa? Taat. Ketika kita menjadi orang Kristen taat, setelah 10 tahun, 15 tahun kemudian seperti apa? Apakah masih punya semangat yang sama? Punya hati yang sama, punya keputusan yang sama untuk mengikut Tuhan. Dan ketaatan ini membawa berkat karena apa? Dia adalah Yehova Jireh. Nah, kita lihat ayat yang ke-9, 12 dan 14 dari Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 9, 12 dan 14. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 9 mengatakan di sini bahwa ketika mereka tiba di darat, di sana sudah ada api dan arang, di atasnya ikan dan roti. Saudara, kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Karena Tuhan maha kaya. Murid-murid ini Tuhan bilang, "Nah, ambillah ikan yang baru kamu tangkap itu bawang." Tapi Tuhan tahu mereka semalaman letih lelah. Tuhan sudah menyediakan baginya, bagi mereka ikan dan roti. Lalu dikatakan di sini bahwa dari situ mereka tidak ada yang berani bertanya karena mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ini kembali mengingatkan mereka. Petrus dulu menganggap dia hanya rabi. Lalu kemudian dia mengoreksi, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Lalu apakah 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, rasa hormat kita kepada Tuhan sama atau kita mulai meragukan? Angin pengajaran banyak saudaranya. Sekarang saudara lihat di YouTube, di media, di mana saja itu banyak sekali ajaran dari orang-orang yang terkenal. Jauh lebih terkenal, jauh lebih termasuk daripada Domingus. Tidak ada bandingannya. Tapi apakah pengajaran yang membawa saudara percaya bahwa Yesus yang bangkit sama dengan Yesus yang memperkenalkan diri kepada kita ketika kita percaya? Mereka tidak bertanya lagi. Karena mereka tahu, 3 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Perkataan yang sama, cara yang Tuhan lakukan. Yaitu bahwa Tuhan memberkati kita. Ini karena Tuhan setia terhadap janjinya. Setia terhadap panggilannya. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa dia tetap setia walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Dia tetap memberkati kita walaupun kadang-kadang kita komplain seperti Petrus. Sepanjang malam hoream Tuhan udahlah. Ya. Nah, Tuhan ingin memastikan bahwa mengikut Tuhan di dalam fase-fase pertumbuhan iman kita, konsistensi ini diperlukan. Makanya Tuhan kumpulin mereka. 7 orang ini yang pada mulanya pengakuannya sudah jelas. Walaupun Thomas terakhir. Tapi kayaknya di sini ada Nathanael dan Filipus juga. Karena ada 7 orang di sini. Orang-orang yang komitmennya jelas, pengakuannya jelas. Nah, apakah setelah melewati kurun waktu yang sekian lama dan dengan peristiwa yang mereka alami di Yerusalem saat penyaliban Tuhan dan sebagainya, orang kan mulai mengutuk, mulai mencela Yesus, mulai mengolok-olokkan dia. Dan ini bisa saja membuat pemahaman mereka berubah. Berarti dia bukan Tuhan lagi dong. Buktinya dia disalibkan, dia dipermain-mainkan. Tidak ada upaya untuk membela diri atau mengadakan mujizat dan sebagainya. Karena Tuhan membiarkan dia mati untuk mereka. Dan karena itu ketika dia bangkit, dia mau menunjukkan kepada mereka bahwa engkau tidak salah pilih. Engkau tidak salah percaya.
Karena Yesus yang kau kenal 3 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama. Lalu amanatnya diperbaharui. Tadi di Lukas 5 ayat yang ke-10. Mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Tapi di Yohanes 21 Tuhan mengubah paradigma itu kepada Petrus. Nah kita lihat ayat yang ke-15 sampai 17 dulu. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah Tuhan ingin supaya Petrus ini tetap pada jalan yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya, yaitu menjadi penjala manusia. Tapi ada interupsi. Interupsinya apa ya? Itu pada saat pengadilan Tuhan, Petrus sempat menyangkal 3 kali. Dan apakah itu membatalkan rencana Tuhan? Tidak. Tuhan ingin dia mempunyai pemahaman yang lebih dalam lagi. Karena 2 kali Tuhan menyapa dia, "Apakah engkau agapasmu? Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, mengasihi pakai pertanyaan pertama dan kedua ini, yaitu agape artinya kasih walaupun. Ya, aku mengasihi engkau Petrus walaupun engkau sudah menyangkal aku. Tuhan mengasihi kita walaupun kita nggak kekaruanan hidup kita. Tuhan mengasihi kita walaupun kita kurang taat. Tuhan mengasihi kita walaupun kita tidak setia. Dan 2 pertanyaan itu disampaikan kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku walaupun mereka ini mungkin tidak lagi percaya padaku?" Lalu Petrus bilang, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dalam terjemahan baru dikatakan apa? "Peliharalah domba-dombaku." Nah ini Tuhan ingin memperbarui. Kalau Tuhan memanggil kita Tuhan setia, Tuhan konsisten. Yang tidak konsisten, yang tidak setia itu kita yang berubah tengah jalan. Ada yang mengatakan saya komitmen mau memberikan hidup saya bagi pelayanan, waktu saya bagi pelayanan dan sebagainya. Datang kawan-kawannya seperti 6 orang yang bersama-sama dengan Petrus ini, "Ayo nangkap ikan, hayu." Tidak lagi ingat bahwa perempuan-perempuan itu menyampaikan bahwa Tuhan mau ketemu dengan kalian, bukan pergi menangkap ikan. Jadi kasih kita adalah kasih bersyarat. Makanya ketika pertanyaan ketiga di ayat yang ke-17, Tuhan pakai kata phileo. "Apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabat?" Lalu di situ Petrus apa? Menangis. Karena sebagai seorang sahabat pun engkau tidak setia. Waktu diadili kau kabur. Gak usah kasih agape lah yang walaupun rela mengambil risiko. Kasih sebagai sahabat aja kamu gak setia. Nah ini berarti kita sebagai jemaat Tuhan itu perlu kasih agape, kita mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, raga kita, kekuatan kita dan sebagainya. Tetapi sesama manusia ini juga kita harus memiliki kasih yang sama seperti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan ya kita hadir dalam persekutuan. Kita mengasihi sesama kita juga, kalau sesama kita menjauh dari Tuhan kita ajak dia datang kepada Tuhan. Nah lalu kenapa dikatakan gembalakanlah dombaku? Ini prinsip bahwa kalau kita menggembalakan, menjaga orang, membawa orang pada Tuhan harus punya kasih agape dan punya kasih persaudaraan. Oh kalau kita di gereja ini, saya katakan kadang-kadang kelakuan kita kayak Pontius Pilatus, kabur semua orang. Ya kabur semua orang.
Karena perlu kasih filia, makanya Petrus menangis. Kasih filia aja aku nggak bisa, apalagi kasih agape. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu salah. Tetap diberi tanggung jawab. Karena Tuhan tahu bahwa proses yang dilewati 3 tahun yang lalu sampai saat ini, Petrus tinggal perlu dikoreksi, diperbaharui, diberi semangat yang baru untuk melanjutkan itu. Dan nanti di Kisah Para Rasul itu mulai kelihatan bahwa Petrus nggak ada takut-takutnya lagi seperti sebelumnya. Dan dia menjadi juru bicara ke-12 Rasul itu mau menghadapi mahkamah agama, menghadapi orang-orang Yahudi, siapapun yang mengancam iman mereka, dia berada di garis depan. Karena sudah terbukti Tuhan ingin meneguhkan itu kembali bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang sama. Adalah Tuhan yang pernah memberkati saudara, sekarang juga. Kalau kita ada masalah, Tuhan yang sama, kita berseru kepadanya. Petrus tidak mengatakan 3 tahun yang lalu kami dapat ikan 2 perahu penuh. Nah sekarang perahunya nggak ada ikan. Loh, bagaimana lagi ya, Tuhan bilang tebarkan jalamu. Begitu dengar Yohanes kasih tahu di situ, itu Tuhan. Maka Petrus terjun ke dalam danau. Oh kalau itu Tuhan berarti Tuhan yang dulu memanggil kita di awal-awal. Nah ini kita saling mengingatkan. Saya kira kalau hamba Tuhan mengingatkan, kadang-kadang kita marah juga. Kadang-kadang kita tersinggung. Kok ini diingatkan terus menerus. Ini Tuhan menemui mereka dari setelah melewati penderitaannya, kebaktiannya, supaya meneguhkan panggilan mereka bahwa ke depan ini kamu punya tanggung jawab. Kalau terjemahan baru tadi katakan 2 kali mengatakan peliharalah domba-dombaku, 3 kali katakan gembalakanlah domba-dombaku. Berarti tanggung jawab kita apa? Care. Menaruh perhatian, menaruh hati kepada orang lain. Soal berkat gampang saudaranya. Nah lalu apa? Jadi panggilan awal itu ditandaskan ulang. Dulu penjala manusia, sekarang menjadi gembala. Berarti naik derajat dong Petrusnya. Dulu hanya disuruh menjala manusia, malah sekarang gembalakan domba-dombaku. Berarti statusnya gembala sekarang. Nah ini dibuktikan dari mana kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ada orang yang tadinya derajatnya di hadapan Tuhan sudah baik merosot. Nah kenapa? Karena ujian waktu, angin pengajaran, godaan di kiri kanan kita banyak. Nah sehingga Tuhan ingin bertemu tatap muka langsung dengan mereka, mengingatkan mereka soal panggilannya. Nah sehingga kesimpulan firman Tuhan ini apa? Tuhan maha hadir di setiap fase kehidupan. Pada awalnya Tuhan memberkati kita dengan berkat rohani, kita punya komitmen untuk melayani Tuhan. Itu Tuhan yang sama. Dan dia maha hadir. Di saat barangkali kita down, di saat kita merasa oh saya sudah gak mau melayani. Saat kita kecewa, Tuhan datang lagi. Tapi apakah perhatian kita kepada Tuhan atau pada diri kita sendiri? Kalau Petrus menaruh perhatian untuk apa? Saya kecewa. Tapi Tuhan maha hadir. Dan dia hadir apa? 3 tahun yang lalu mereka gagal, 3 tahun kemudian masih gagal juga. Di tempat yang sama. Dan Tuhan yang sama memberkati mereka dengan cara yang serupa. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Kalau awalnya kita taat, sekarang juga taat, nanti juga taat. Oh, saya kadang-kadang sedih loh. Lihat hamba-hamba Tuhan yang kenamaan, yang pelayan awalnya begitu bagus. Di akhir-akhir bukan memelihara domba tetapi mencerai mereka dengan pengajaran yang tidak alkitabiah. Dan saya pikir terjemahan baru itu bagus juga. Peliharalah domba, pelihara dalam ajaran. Pelihara dalam pengetahuan akan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Bukan seberapa kita jago berargumentasi. Itu entah itu teologis atau bukan. Tetapi Tuhan mengatakan kalau saudara dan saya konsisten pada Tuhan, soal berkat itu gampang saudara ya. Kita kadang-kadang meninggalkan Tuhan hanya karena berkat duniawi yang
sementara. Kita lupa bahwa dia adalah sumber berkat. Sumber berkat. Akhirnya pada kabur menjauh dari Tuhan. Lalu beri akses prioritas bagi Tuhan. Petrus, aku mau menyampaikan firman dari atas perahu. Nah kalau Petrus tadi menolak, Tuhan sudah dibersihin, gak mau. Pakai aja perahu orang lain. Gak akan diberkati saudara. Tapi dia mengizinkan perahu yang sudah dibereskan, jalan yang sudah dibereskan dipakai oleh Tuhan. Hati kita kadang-kadang kosong. Ya. Kehidupan kita kosong, harapan kita kosong. Apa yang ada pada kita, kita tidak mau menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Allah kita komplain. Nah itu nanti di kisah para rasul itu banyak ya. Kayak Lydia nanti kapan-kapan ya, bukan Ibu Lydia ya. Itu juga luar biasa memberikan rumahnya dipakai untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberkatinya hati saudara. Skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita dipakai. Jangan tawar hati, Tuhan pasti memberkati saudara. Ya kan? Yang penting kan kerelaan, Tuhan mau pakai mau enggak. Petrus aku mau pakai perahumu, mau berkhotbah kepada orang banyak. Tuhan enggak usah, pakai aja yang lain, kan saya udah beresin. Makanya di ayat selanjutnya tanya, kalau bukan Tuhan yang nyuruh aku enggak mau. Nah begitu kita memberikan kesempatan bagi Tuhan hidup kita, itu soal berkat urusan Tuhan ya saudara. Tuhan berkati kita juga bukan berkat main-main, besar-besar, ikan besar-besar. Itu terjadi apa? Setelah kebangkitan. 3 tahun yang lalu 2 perahu penuh dengan ikan-ikan, itu juga berkat Tuhan, sumber berkat. Kadang-kadang orang meninggalkan Tuhan hanya karena berkat. Dan mereka tidak tahu bahwa sumbernya itu berasal dari Tuhan. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita ini yang sekarang ini hati kita hampa, hidup kita hampa, tidak ada pengharapan dan sebagainya. Nah, apakah kita mau berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang mengatakan kepada kita untuk menebarkan jalan kita untuk taat melakukan firman. Karena dia adalah apa? Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Mereka membutuhkan sarapan pagi, dia sudah menyediakan roti di situ. Nah roti ini juga bisa pemahaman rohani kita bahwa tubuhnya sudah dipecah-pecahkan bagi kita setiap bulan sekali kita sudah merayakan atau memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Mengapa roti itu dia gunakan kembali? Dan banyak orang yang penafsir yang mengatakan kenapa selalu Tuhan roti anggur dikaitkan, karena manusia jatuh dalam dosa kan soal makanan. Nah sebab itu Tuhan Yesus dicobai juga soal makanan. Tuhan Yesus memulihkan kita juga soal makanan. Dan manusia jatuh dalam kekhawatiran juga soal makanan dan minuman. Dan ini kalau kita bertemu dengan Tuhan itu dipulihkan. Nah mata Tuhan secara pribadi, awal panggilan kita seperti apa? Setelah melewati waktu sekian lama seperti apa? Dan saya ingat kawan-kawan pemuda kami yang dulu begitu percaya pada Tuhan itu rame-rame lah. Kadang-kadang seminggu hampir 2-3 kali ke Gor Saparua kalau udah KKR. Pulang jalan kaki gak ada masalah. Tapi sekarang banyak yang udah gak tahu kemana. Padahal waktu itu wah semangat gak apa-apa. Jalan kaki juga demi mendengar firman dan demi kebangunan rohani. Lama-lama pudar, lama-lama redup. Bagaimana saudara dan saya? Apakah masih punya semangat? Semangat awal kita 3 in 1, sekarang berapa? Tinggal berapa? Ini juga menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan kita salah satu di antaranya. Ini 7 orang, yang 5 kemana? Pertanyaannya kan, 7 orang. Yang 5-nya ada kemana? Kok enggak ikut di sini? Tapi Tuhan nanti memulihkan mereka ketika mereka hadir di dalam doa 10 hari menantikan Roh Kudus dan saat Pentakosta. Yang tidak hadir itu juga dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tetapi ini Tuhan mengingatkan tokoh-tokoh penting yang akan meneruskan apa yang Tuhan percayakan. Kegagalan diubahkan menjadi berkat dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang percaya, Tuhan ingin izinkan kita gagal. Supaya kita berseru. Kita berserah pada Tuhan. Tuhan kalau mengandalkan kekuatan saya ternyata saya nggak bisa. Tuhan bilang tahu rasakan. Nah,
Tuhan mengizinkan itu supaya mengoreksi iman kita, mengoreksi pemahaman kita bahwa bergantung pada Tuhan itu full, sepenuhnya. Bukan pada waktu-waktu tertentu. Dan Tuhan selalu hadir di setiap keadaan dan Dia ingin memperbaharui kita. Jadi kalau 3 tahun yang lalu Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mengalami itu, nah 3 tahun kemudian, nah Tuhan kasih tanggung jawab lagi, gembalakanlah. Jangan-jangan saudara dan saya peliharalah domba-domba Tuhan. Tuhan yang coba ajaklah kawan-kawan kita yang udah lama tidak datang, yang udah lama kecewa dan sebagainya, supaya kita kasih tahu kalau ketemu Tuhan itu diberkati. Mereka yang menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan roti bagi mereka kan hanya 7 orang. Yang lain kemana? Jadi itu baiklah, kebangkitan Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita untuk tetap setia. Amin. Amin. Wah, aminnya ragu-ragu nih. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Mari kita akan angkat sebuah pujian untuk mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan kita. Mungkin kasih kita kepada Tuhan yang berkurang karena berbagai alasan, tapi Tuhan sendiri tidak pernah berubah. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Kasih Allahku. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan hati kami, agar sepanjang hidup kami menyembah Engkau, kami mengasihi Engkau. Kami tidak terseret oleh perubahan waktu, perubahan zaman dan keadaan di sekitar kami. Sama seperti Engkau memperbarui murid-murid, perbarui kami semua yang punya keinginan sejak awal untuk melakukan sesuatu bagi-Mu. Tuhan yang mengingatkan kami untuk taat pada semua itu oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus. Putarkan firman-Mu dalam hati kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih Pak
Pendeta Dr. Domingus Naat yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang betul-betul kembali mengajak kita untuk semakin taat kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan bagi mereka yang besok akan ikut jalan-jalan ke Cirebon, acara persekutuan wanita ini. Tapi pria-pria juga boleh ikut. Besok harap kumpul di sini jam 7 pagi. Jangan terlambat sebab kita ada jadwalnya. Jadi jam 7 pagi bagi mereka yang akan ikut. Ya, lalu saya juga mengingatkan bahwa pada hari Selasa nanti tanggal 13 Mei kita akan melanjutkan pemuritan. Dan pemuritan ini adalah hal yang sangat penting untuk memperkokoh keimanan kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kita tahu hari-hari ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang buruk. Ya seperti tadi Pak Domingus sudah singgung, hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya punya nama besar itu justru menunjukkan hal-hal yang sangat menyedihkan di dalam penyataannya, di dalam apa yang dikatakannya sebagai seorang hamba Tuhan yang harusnya bertanggung jawab menyampaikan berita firman Tuhan. Dan juga itu bisa menggoyahkan banyak orang. Kita tidak mau seperti itu. Saya sebagai gembala di tempat ini akan memagari kita semua dengan kuasa Tuhan melalui pemuritan. Oleh sebab itu pemuritan ini adalah satu hal yang penting, kalau bisa ikuti untuk on-site ya, jadi ikuti di tempat. Jadi hari Selasa jam 6 petang di tempat ini. Hari Selasa sampai dengan jam setengah 8 atau jam 8 mungkin. Ya. Bisa juga diikuti melalui Zoom, tapi Zoom itu sebetulnya ditujukan kepada mereka yang ada di luar kota. Sebab ada orang-orang di luar kota bahkan di luar negeri yang ikut pemuritan ini. Pemuritan ini sangat-sangat penting ya, sangat penting. Kalau saudara mau serius menjadi umat Tuhan, mau serius menjadi anak-anak Allah yang benar, maka ikuti pemuritan ini. Ya, lalu ada acara persekutuan The Lantern yang minggu depan nanti tanggal 18 Mei setelah ibadah merupakan Let's Discuss. Judulnya adalah Bahaya Post-Truth. Mungkin saudara nggak terlalu tahu apa post-truth ya. Kalau pengen tahu ikuti aja acara ini ya, karena nanti saya akan memimpin ini. Post-truth ini sangat berbahaya, bukan berbahaya biasa, ini sangat berbahaya, khususnya di kita semua, bagi kita semua yang gereja yang ada di akhir zaman. Ikuti, saudara yang bukan anak muda juga nggak apa-apa, kalau misalnya mau ikut hadir 10:30 minggu depan. Lalu himbauan, ajakan bagi mereka yang ingin menyampaikan persembahan khusus, dana bantuan sosial dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di Warta atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus. Tapi tolong ditulis di situ untuk bansos atau untuk yang lain. Yang lain soalnya juga kita masih membutuhkan, yaitu tabungan rumah Tuhan. Jangan lupa kita belum selesai di dalam menyelesaikan sewa untuk tabungan untuk rumah Tuhan atau untuk ruangan ini selama tahun 2025 ini kita belum selesai, belum lunas betul. Dan saya akan rencananya membayar hari ini atau hari Senin besok. Lalu undangan bagi saudara sekalian untuk Zoom memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Meeting ID-nya dan password-nya bisa minta dari Ibu Heni. Memahami ayat-ayat Alkitab ini berbeda dengan pemuritan. Pemuritan itu ada susunan materi dan programnya yang memang harus kita dapatkan, peroleh sebagai dasar dari keimanan kita. Kalau pemuritan ini memahami ayat-ayat Alkitab hari Jumat lebih bebas ya, lebih banyak variasi materinya. Dan kita sedang membahas Jumat kemarin yaitu tentang 9 berkat Tuhan.
Nah, 9 berkat Tuhan ini seperti apa dan sebagaimana, saudara bisa ikuti lanjutannya. Karena kemarin baru 1 berkat Tuhan, 9 berkat Tuhan masih banyak nih ya. Yang ini pasti memberikan berkat bagi kita semua. Karena Zoom Jumat ini juga membuka wawasan. Saudara bisa bebas, boleh tanya apa saja, ngobrol santai, kita santai, ngobrol tidak formal melalui Zoom. Jadi dari luar kota juga ada yang ikut, luar negeri juga ada yang ikut. Nah, ini adalah kesempatan yang baik. Saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan sukarela dan sukacita. Juga yang beribadah lewat live streaming bisa memberikan kepada nomor rekening yang sudah ada. Silakan yang bertugas, kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saya undang bagi pendiri Bapak Ibu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami semua dengan luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak pernah Tuhan melalaikan janji Tuhan untuk mengasihi kami, untuk menyertai, menolong kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan kami untuk boleh kami menjadi orang-orang kudus Tuhan yang layak untuk masuk dalam surga-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja atas kami. Bapa dalam surga, kami berdoa mengucap syukur untuk pelayanan dari Pak Domingus Naat. Tuhan berkati Pak Domingus di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan di mana saja, dan juga Tuhan di dalam kesehatannya, juga di dalam kondisi yang ada sehari-hari dalam kehidupannya dan rumah tangganya. Tuhan berkati. Tuhan, biar kasih kemurahan Tuhan dan pengurapan Tuhan selalu menyertai Pak Domingus Naat. Bapa, ada persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Persembahan yang dikirimkan melalui transfer bank ataupun juga masuk melalui kantong kolektor. Semuanya ini Tuhan dipersembahkan kepada Allah sebagai pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Allah yang Maha Besar. Terimalah ya Bapa, sucikan dan kuduskan semuanya ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Balas semua korban persembahan mereka dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar, berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang bisa disampaikan oleh kami semua. Kami mau Tuhan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Tolong kami untuk boleh semakin hari semakin antusias mengejar Tuhan, mengejar kebenaran firman Tuhan. Semakin kami bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami. Semakin hari kami boleh semakin luar biasa di dalam mencari dan benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, berdoa juga kami untuk gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah segala apa yang harus dikoreksi, diperbaiki di gereja-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengkoreksinya, Engkau yang akan memperbaikinya. Apa yang akan dijalankan, rencana-rencana, program-program gereja ini, Tuhan tolong untuk semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan Bapa di surga, berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjamah menyembuhkan akan sakit penyakit mereka. Mungkin kami tidak ketahui apa yang sedang mereka alami, tapi Engkau mengetahui ya Tuhan. Tolong jamah sembuhkan dengan sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan mereka yang sedang mengalami persoalan di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, Tuhan tolong ya Tuhan. Berikan jalan keluar, pemulihan, pembaruan yang datang dari Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang punya masalah keuangan, sedang punya masalah di dalam pekerjaan, di dalam karir, tugas, tanggung jawab. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam kesehatan mereka, di dalam kekuatan. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berkati masa depan akan jemaat-Mu ini semuanya Tuhan. Biarlah semuanya terpelihara dengan baik karena kuasa Allah yang bekerja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong ya Bapa, di tengah kondisi dan situasi yang kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang menakutkan ataupun mengancam, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau berada di tengah-tengah kami, menjaga, melindungi umat-Mu, gereja-Mu Tuhan di Indonesia. Dan tolong ya Tuhan agar pintu penginjilan tetap terbuka. Tolong dorong kami ya Bapa, agar kami punya keberanian untuk membawa jiwa-jiwa datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami mau buka hati kami. Mari Bapa, penuhi kami dengan berkat-Mu. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kita bersatu dulu sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.